أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Rizky. Wah, kita belum bisa ketemu ya anak-anak. Biasanya kalau kita tidak ada virus corona, kita belajar di kelas. Ya, biasanya di kelas yang dekat kolam itu loh. Sudah tahu belum tempat belajar kalian kalau belajar kisah? Nah, kalau belajar kisah, biasanya kita berada di kelas Umar dan berada di kelas Said. Ya, biasanya dipisahkan oleh kolam, yang dimana di situ banyak kolam ikannya anak-anak. Wah, asik loh itu kalau kita bisa bertemu di sana. Tetapi kita belum bisa ketemu karena kita hari ini sedang menghadapi wabah virus corona. Mari anak-anak kita berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah virus corona dan semoga Allah mengembalikan pembelajaran yang dulu pernah kita lakukan sehingga kita bisa bertemu kembali. Tapi yang sabar ya anak-anak ya, walaupun hari ini Ustadz baru bisa bercerita kepada kalian dengan media ini, semoga anak-anak tetap bisa mendengarkan kisah Ustadz dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, hari ini Ustadz Rizky akan langsung berkisah buat anak-anak. Kisah kita hari ini luar biasa, karena kisah kali ini Ustadz akan menceritakan kisah tentang bayi. Kisah tentang bayi yang masih kecil, yang belum bisa berjalan. Nah, siapakah bayi itu? Bayi itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ustadz akan mengisahkan tentang Nabi Ismail dan air Zam-Zam. Kenapa Ustadz cerita tentang air Zam-Zam? Karena air Zam-Zam adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan untuk kita pelajari, untuk kita ambil hikmah kisahnya. Air Zam-Zam anak-anak, air Zam-Zam bisa kita temukan ketika kita pergi ke kota Mekah, tepatnya di dekat Ka'bah. Jadi kalau anak-anak ingin tahu kisah air Zam-Zam, nah dengarkan anak-anak, supaya besok kalau anak-anak pergi ke Mekah ketika umroh atau haji, anak-anak sudah tahu kisahnya. Oh, air Zam-Zam itu seperti itu ya kisahnya. Dan ini erat kaitannya, berhubungan dekat dengan kisahnya Nabi Ismail alaihissalam. Baik, Ustadz Rizky ingin anak-anak duduknya yang rapi, lalu telinganya mendengarkan dengan baik. Siap? Siap? Siap Ustadz? Siap Ustadz. Siap Ustadz. Alhamdulillah kalau semuanya sudah siap ya. Baik, kita mulai. Anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu itu Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri, namanya Bunda Hajar. Ya, namanya Bunda Hajar. Bunda Hajar dan Nabi Ibrahim alhamdulillah melahirkan seorang anak, melahirkan seorang bayi. Bayi itu namanya Nabi Ismail alaihissalam. Qadarullah, Allah mentakdirkan kepada Bunda Hajar dan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan kota Palestina. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi membawa Bunda Hajar dan bayi Ismail ke tempat yang paling mulia di muka bumi. Jadi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar untuk pergi ke tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu di Mekah. Betul, pergi ke Mekah. Jadi ini perintah Allah anak-anak. Allah memerintahkan Bunda Hajar, Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail yang masih bayi untuk pergi ke kota Mekah. Nah, waktu itu anak-anak, ketika mereka pergi ke kota Mekah, Bunda Hajar
dan bayi Nabi Ismail membawa bekal. Bekalnya berupa air minum, ada juga bekal makanan ya. Nah, setelah bekalnya dibawa, mereka terus berangkat. Untuk menghapus jejak, perhatikan, untuk menghapus jejak, maka Bunda Hajar memakai semacam ikat pinggang yang terbuat dari kain. Ikat pinggangnya itu anak-anak ditalikan ini di perut ya. Terus kainnya itu dibiarkan menggelantung atau kainnya dibiarkan untuk istilahnya apa ya kalau bahasa Indonesianya itu. Ini dibiarkan menyapu tanah ya. Jadi seperti orang pakai seperti orang memakai kayak ini sayap di belakang, tapi ini ditalikan di perut, sehingga ketika Bunda Hajar berjalan, jejak kakinya itu dihapus oleh kain itu. Nah, dari kisah ini Bunda Hajar adalah orang yang pertama kali menggunakan ikat pinggang yang memanjang. Jadi waktu itu belum ada ikat pinggang seperti itu. Bunda Hajar menemukan ikat pinggang. Untuk apa? Untuk menghapus jejak Bunda Hajar. Ya. Nah, setelah itu Bunda Hajar diantar sampai ke kota Mekah. Di kota Mekah waktu itu belum ada pepohonan. Bayangkan anak-anak, waktu Bunda Hajar dan Nabi Ibrahim beserta bayi Nabi Ismail yang masih kecil, waktu mereka sampai di tempat Mekah, belum ada pepohonan, belum ada air. Yang ada hanya pasir yang banyak sekali. Namanya padang pasir. Yang ada di situ hanya gunung-gunung pasir. Yang ada di situ hanya gunung-gunung batu saja. Jadi tidak ada pohon yang rindang seperti di Indonesia. Tidak ada. Paling-paling itu ya hanya ada pohon kurma saja. Karena memang pohon kurma hidupnya di padang pasir. Anak-anak bisa bayangkan, itu suasananya panas. Tidak ada pohon, tidak ada air, ya panas sekali. Nah, anak-anak, waktu itu Bunda Hajar belum tahu kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengajak keluarganya menuju kota Mekah. Tapi Bunda Hajar belum tahu kalau itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Ibrahim, Bunda Hajar dan bayi Nabi Ismail sampai di kota Mekah itu, tiba-tiba Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Hajar. Bunda Hajar kaget. Kenapa dia ditinggalkan oleh suaminya? Terus bagaimana kalau ditinggal sendiri di situ? Padahal Bunda Hajar dan Nabi Ismail masih bayi. Kok kejam ya suaminya meninggalkan? Ayo, ada yang berpikir seperti itu? Tidak boleh kayak gitu. Bunda Hajar tidak berpikir seperti itu. Setelah itu anak-anak, Nabi Ibrahim berjalan meninggalkan Bunda Hajar dan Nabi Ismail tanpa menoleh. Nabi Ibrahim tidak tega melihat meninggalkan mereka. Tetapi Nabi Ibrahim sadar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ Bunda Hajar bertanya kepada suaminya, "Suamiku, engkau mau kemana? Kenapa engkau meninggalkan aku?" Nabi Ibrahim terus berjalan meninggalkan Bunda Hajar. Ditanya lagi oleh Bunda Hajar, "Suamiku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Nabi Ibrahim tetap berjalan. Ditanya berulang-ulang oleh Bunda Hajar. Akhirnya Bunda Hajar sadar. Terus Bunda Hajar bertanya dengan nada keimanan, dengan pertanyaan penuh iman. Bunda Hajar bertanya kepada suaminya,
"Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nah, disitulah Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, istriku, ini adalah perintah Allah." Waktu itu Nabi Ibrahim hanya menjawab, "Iya." Ya, seperti itu. Karena Nabi Ibrahim sejujurnya sedih meninggalkan mereka. Tetapi Nabi Ibrahim adalah orang yang taat kepada perintah Allah. Nah, setelah mendengarkan jawaban suaminya, legalah hati Bunda Hajar. Kenapa lega? Karena kalau perintah Allah, pasti Allah akan menolong mereka. Lalu Bunda Hajar mengatakan pada suaminya, "Kalau begitu suamiku, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Nah, itu. Lihatlah Bunda Hajar dan bayi Nabi Ismail. Tidak takut ditinggal sendirian. Kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu anak-anak, Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Hajar dan anaknya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka diberikan rezeki. Nah, setelah itu Bunda Hajar kan hidup sendirian sama bayinya. Ternyata bekalnya habis. Apa yang harus dilakukan ya? Akhirnya Bunda Hajar lari ke sana kemari. Bunda Hajar lari ke Bukit Sofa. Lari lagi ke Bukit Marwah. Apakah ada ya air di sana? Lari lagi ke Bukit Sofa, tidak ada orang. Lari lagi ke Bukit Marwah, tidak ada orang. Bunda Hajar lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali. Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Nah, sampai 7 kali. Nah, setelah itu barulah Bunda Hajar berdoa pada Allah, "Ya Allah, kok sepertinya saya mendengar suara. Siapakah itu?" Bunda Hajar diam. Ternyata di sampingnya ada orang. Ternyata datanglah seseorang. Orang itu adalah malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang manusia. Malaikat Jibril mendapatkan perintah dari Allah untuk menolong Bunda Hajar. Lalu malaikat Jibril dengan sayapnya atau dengan kakinya ini kayak bukan mencangkol tapi jadi sayapnya itu dihujamkan ke tanah. Ya, kakinya dihujamkan ke tanah sehingga keluarlah air. Nah, kisahnya seperti itu anak-anak. Sehingga dari sayapnya malaikat Jibril atau kakinya itu menghujam ke tanah, lalu keluarlah air. Dan air itu keluar sangat banyak. Lalu Bunda Hajar dengan bahasa Mesir mengatakan, "Zam, zam." Artinya berkumpullah, berkumpullah. Akhirnya air yang keluar dari tempat itu dinamakan air Zam-Zam. Nah, itu anak-anak, kisah seseorang yang berdoa pada Allah akhirnya dikabulkan. Kisah keteguhan seorang ibu dan anaknya. Nah, itulah sejarah, itulah kisah air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam itu anak-anak sudah matang loh, padahal keluar dari mata air. Jadi tidak perlu dimasak lagi seperti tempat kita. Keluar dari situ sudah bisa langsung diminum dan aman dan sehat. Bahkan itu termasuk mukjizat anak-anak. Mukjizat itu kekuasaan yang Allah berikan, Allah tunjukkan kepada kita ya melalui seseorang. Dan air Zam-Zam ini sampai sekarang masih ada dan diminum oleh jamaah haji. Nah, itulah kisah kita air Zam-Zam anak-anak. Semoga bisa kita ambil hikmahnya. Hikmah dari kisah ini adalah jangan takut ditinggal sendirian, karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, itu dulu kisah dari Ustadz Rizky. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi anak-anak dalam kisah selanjutnya. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.